Ngomong-ngomong sudah ada calon belum sulit? Ada sih. Ada sih. Berapa Mas Sulis jumlahnya? Ini nggak live kok, ini nggak live, nanti akan di-cut. Oh, rahasia produk. Rahasia produk segala macam. Selamat datang di channel Kang Arul. Saya, Anda, dan semua orang adalah manusia biasa yang punya satu hal untuk diceritakan. Sampai lupa. Sampai mana nggak tahu juga, maunya nyanyi apa daya suara nggak bagus-bagus amat, maunya main gitar apa daya agak susah main gitar. Tapi udah deh, kita akan ngobrol-ngobrol aja. Hari ini saya mau bercerita tentang lelaki puitis. Lelaki puitis. So buat teman-teman yang kebetulan nonton di channel Kang Arul, kita akan panggilkan. Tar dulu apaan? Belum dipanggil, sabar dulu. Udah mau masuk aja tamunya. Kita akan panggilkan bintang tamu kita hari ini. Ya, seorang pria pasti masih muda. Katanya sih jomblo, tapi saya kok nggak percaya ya, betul-betul nggak percaya gitu kan. Tapi karyanya sangat luar biasa. Dia punya visi ke depan gitu kan, menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Kita panggil dia tamu hari ini, Mas Holis. Woo! Woo! Di sini kan? Saya manggil Mas Holis bukan yang jualan villa, Pak. Senternya kan di bawah. Oh, senternya kan di bawah. Oke, apa kabar Mas Holis? Salam Salam sikut dulu. Oke. Mas Holis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kenyang. Kenyang luar biasa ya. Sip. Ini adalah Mas Holis. Saya sudah mengenal. Pertama kali kita kenalan kapan ya? Tahun 2014. 2014 ya, 2014. Berarti kalau sekarang 2020 berarti udah 2 abad kali ya. Sudah 2 abad. Jadi udah berapa villa yang ini berhasil dijual? Baru 3. Oh, 3. Udah berapa pasangan yang berhasil digerebek sama keluarga sekitar? Oke, Mas Holis silakan perkenalkan diri dulu buat teman-teman di channelnya Kang Arul. Oke. Perkenalannya kayak apa nih? Ya ngobrol aja. Selamat datang di channel Kang Arul. Siap. Nah, Kang Arul ini, saya kenal Kang Arul, nggak kenal Kang Arul langsung, jadi kenalnya itu dari bukunya dulu. Oh gitu? Jadi waktu kuliah, kok megang perut saya? Perut gede. Maka juga tutupin pakai gitar. Jadi waktu kuliah, saya kan seneng koleksi buku, buku tentang menulis. Jadi dari dulu, dari sekolah memang suka dengan dunia tulis menulis, sampai di kampus juga megang salah satu majalah sastra dulu. Jadi pas waktu kuliah senang koleksi buku-buku sastra, buku-buku tentang kepenulisan. Nah waktu itu saya di toko Gunung Agung, di Senen, daerah Senen, nyebutin tokonya. Di salah satu toko buku di Senen, daerah Senen. Ya udah disebutin, ngapain salah satu lagi. Udah langsung aja. Saya cari buku-buku dan dapat satu buku judulnya Writerpreneurship. Oke, jadi itu buku saya itu penulisnya Kang Arul. Tapi saya tahun 2000, antara 2011 atau 2012 gitu beli buku itu, dan saya baca. Saya pakai sampai sekarang teori menulisnya karena sangat berguna. Waktu 2014 ketemu, pas ketemu satu kantor, saya lalu ingat satu nama Kang Arul, kayak pernah kenal gitu, kayak pernah ketemu gitu. Saya pikir pas saya lihat di buku, oh iya ini kan penulisnya satu kantor sama saya. Tapi saya lihat fotonya beda. Memang foto sama cover buku harus beda bro, gitu. Biar orang ketika ketemu langsung tuh nggak kaget gitu kan, karena di foto, wah di fotonya nih ganteng banget nih di bukunya gitu kan. Pas ketemu aslinya mungkin orang mual, muntah atau diare. Tapi udah, tadi kan kita bicara soal saya udah selesai kan. Ayo Mas Holis, lahir di mana, besarnya seperti apa? Saya lahir di kampung ya, saya orang kampung banget.
Jadi di sebuah desa, nama desa saya itu Waru Timur, Kecamatan Waru Waru Timur, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura. Dan Madura. jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu keseruan saya sekolah SD dulu, zaman SD itu kayak film Laskar Pelangi, bahkan lebih seru. Oke. Jadi kalau di film Laskar Pelangi itu main apa ya, yang pakai pelapah pohon tuh. Ya pelapa pohon lah. Itu mainan saya pas SD. Pelapah pohon, main mobil pakai bannya pakai buah siwalan itu kan dijadiin ban. Apaan buah siwalan? Itu siwalan, lontar. Oh, lontar. Jadi kan ada buahnya tuh, habis dikupas, dikasih bambu. Jadi mainan mobil dari bukit. Biasa nangkep ular. Wis. Aduh, saya geli banget kalau ular itu. Jadi kalau Sumpah, pas ular kecil geli dulu banget. masih SD sama teman-teman, kalau ada ular itu bukan ular yang ngejar kita, tapi kita yang ngejar ular gitu, ditangkap sampai ditarik ke dalam lubangnya. Itu waktu SD. Jadi karena saya hidupnya di kampung banget malah. Jadi Waru itu di mana? di Kecamatan Waru, Pamekasan. Madura. Di Pamekasan, Madura. Jadi di Madura. Jadi waktu SD saya kurang lebih seperti di film Laskar Pelangi, bahkan menurut saya lebih seru kisah SD saya, karena saya sekolah nggak pernah pakai seragam, sekolah SD nggak pernah pakai seragam, pakai sarung, bahkan sekolah SD loh, pakai sandal jepit. Oh iya. Ada mobil bak yang buat kalau musim kemarau tuh ada mobil bak masuk ke kampung, kalau musim hujan nggak bisa masuk. Oke. Kecuali yang bisa masuk satu. Apa itu? Kuda. Oh, ada kuda di sana. Banyak. Itu kalau Bisa dulu. naik kuda, Mas Kolis bisa naik kuda. Bisa dong. Zaman Oke. SD dulu mainannya sama kuda. Manjat pohon? Oh, bisa. Pohon kelapa sering. Pohon kelapa sering jatuh. Benerin Pohon banyak hal, genteng. Oh, pokoknya bisa. sering. Naik kuda bisa, manjat pohon bisa, benerin genteng bisa, tapi belum bisa. Itu belum. Itu belum. Belum bisa belum. memanjat hati seseorang. Itu Oke, belum. terus dari SD kemudian lanjut pesantren kan? Iya, Oke, pesantren. pesantren. Berapa tahun? Saya di pesantren dari tahun 2002 sampai 2008. Jadi kurang lebih 6 tahun 6 dari tahun. MTS dan MA. Kalau di pesantren bukan SMP ya. Biasa. Sekarang udah ada SMP. Nama pesantrennya apa? Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Pamekasan. Pamekasan. So jadi buat teman-teman yang ada di di Madura sekitarnya bisa masuk ke pesantrennya Mas Solis. Mas Solis ini katanya di pesantren luar biasa. Dia aktif banget di klub Inggris, kemudian di radio. Saya dengar cerita dia kalau kita iya. malam-malam lagi santai di radio ya. Saya dulu penyiar radio. Wih, dulu penyiar radio, pesantren. saudara-saudara. Nama radionya Istiqomah FM. Istiqomah FM. Takwa dan bermanfaat. Itu slogannya. bukan nama yang itu. Istiqomah, bukan. Bukan. Yang lain lagi. Itu nama radio, Pak. Oh, nama radio. Siap. Nama saluran radio. Nama saluran radio. Oke, yang berkesan dari tinggal di kampung itu apa kira-kira? Kalau berkesannya sih banyak banget, apalagi masa kecil, karena kan sekolahnya kan saya 2 kali, pagi SD, siang MI. Kalau hujan gede, Air ya, kalau hujan air. Kalau hujan gede itu kan aliran sungai itu kan deras banget. Oke. Deras banget kayak banjir. Jadi kan kita tuh nyebrangnya bukan nggak nungguin air surut dulu, tapi kita memang adu nyali sama teman-teman gitu. Siapa yang paling berani menyeberang di tengah arus yang paling gede, dia yang paling jago. Dan Oke. saya salah satunya. Yang terseret arus. Bukan. Yang melawan arus. Ya, melawan arus. Jadi sering main di air ya. Sering, bahkan mungkin kalau misalnya diukur ketinggiannya diantaranya dari 5 meter sampai 10 meter, kita main lompat-lompatan dari situ. Jadi gitu. kita cari tempat yang paling tinggi. Di tepi sungai itu kan ada tebingnya, kadang-kadang ada tebing, kita lompat dari situ, dari ketinggian 5 sampai 10 meter ke dalam air itu. Oke, siap. Luar biasa. Terakhir bicara soal keluarga, bicara soal banyak hal masa kecil. Orang tua kayak gimana nih? Bisa cerita nggak, ibu, bapak seperti apa? Bapak sudah nggak ada dari 2007. Iya. 2007 saya kelas 3 aliyah. 3 aliyah ya di pesantren. Kalau ibu di kampung sampai sekarang, jagain rumah peninggalan orang tua. Oke. Katanya yang berkesan dari bapak ini ya, jago nukang kayu ya, katanya sampai lemari di rumah Bener. itu
dipan segala macam tuh bapak yang buat. Apa ya, tukang, istilahnya tukang lah kalau di kampung. Tukang bikin lemari, bikin pintu, ukiran-ukiran segala macam, sama penjahit. Oh, Jahit penjahit juga? Iya. Oke, jadi baju-baju bapak yang buat? Apa selama masih ada, Selama hidup ya? selama hidup saya di sekolah di pesantren, setiap mau beli baju baru saya nggak dibeliin, saya dibikinin. Oh, dengan model yang Luar selalu biasa. model yang beda sama yang lain. Luar biasa. Oke. Itu Mas Solis tadi dari SD, sekolahnya 2 ya, SD, kemudian MI. siangnya MI, kemudian pesantren, kemudian dia di Jakarta masuk ke Universitas. Ke Pontianak dulu saya. Oh, ke Pontianak dulu ya? Oh ya, ngabdi ya, ngabdi. Ngabdi 1 tahun. Ngabdi 1 tahun di Pontianak di Ya, salah satu ya. pesantren. Kemudian gimana ceritanya memutuskan ke Jakarta gitu loh? Kenapa nggak di Madura aja gitu kan? Itu sebenarnya doa yang terkabul menurut saya. Doa Karena yang waktu terkabul. SD saya udah bilang, waktu SD nanti kalau saya lulus dari pesantren saya mau kuliah di Jakarta. Woi, Kalau luar enggak, saya punya sebenarnya dulu keinginannya dua tempat. Yang pertama Jakarta, yang kedua Mesir. Mesir, Saya bro. pengennya ke Al-Azhar, ke Mesir. Iya. Awalnya doa saya dulu tuh, cuma karena ada banyak keterbatasan, banyak hal, bisanya yang pertama ya nyampe ya ke Jakarta. Oke. Modalnya satu, nekat. Kok dekat? Ya harus nekat Oh gitu. karena modalnya apa ya? Karena saya kan lahir dari keluarga yang sangat sederhana, Oke. yang tidak bukan tidak ya, tapi belum punya penghasilan apa-apa. Jadi Siap. sangat sederhana, tapi luar biasa keluarga saya. Hmm. Berbekal doa dan nekat, akhirnya sampai ke Jakarta. Sampai jadi jualan handphone ya? Jualan pulsa di pasar di ya? counter. Nah. Di counter. Jadi sangat pulang luar biasa. kuliah jualan pulsa sampai jam 2 pagi. Oke. Sampai jam 2 pagi? Iya dong. Jadi ada cerita dong? Cerita jualan pulsa jam 2 pagi. Banyak ceritanya, karena tempat jualan pulsa saya di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di Manggarai, kesana dikit Pasar Rumput, kesana dikit ada lagi. Kalau diceritain panjang. Cerita ya panjang gitu. Oke. Cerita selesai soal kuliah dengan segala macam, kita akan bicara soal karya nih. Nah, ini nih Mas Solis ini udah dari pesantren ya, dari SMA aktif banget, kemudian masuk organisasi kepenulisan juga kan di pesantren segala macam. Di kuliah di kampusnya dia masuk ke sanggar, nama sanggarnya Komunitas Ranggon Sastra. Komunitas Ranggon Sastra. Pernah jadi tampil ya di panggung, Pernah, jadi pernah. pemain dan segala macam, Pernah. penulis naskah segala macam gitu kan. Pernah. Gitu kan. Oke. Terus katanya dengar-dengar di Ranggon Sastra terkenal sebagai cowok yang nggak pernah dekat dengan perempuannya. Ada pesantren, Pak. Ada pesantren. Oke, pokoknya ikutin terus channel ini. Lama-lama dia akan membongkar semuanya. Oke, ada pesantren luar biasa. Tapi dari hasil itu kira-kira manfaat apa sih ya ketika habis mengikuti teater dengan segala macam? Banyak banget, karena saya suka dari pesantren dulu ya. Di pesantren kan saya juga di teater, namanya Oke. teater kertas dulu dari Teater kertas. kelas 1 Madrasah Aliyah sampai kelas 3. Di sana saya juga belajar nulis, belajar bagaimana cara berteater, bagaimana cara main di atas panggung. Lalu ke kampus, alhamdulillah di kampus ada komunitas Ranggon Sastra yang udah mentas di Taman Ismail Marzuki dan segala macam. Saya masuk di situ dari awal. Jadi dari 2009 selang beberapa bulan komunitas itu berdiri, saya masuk di dalam. Jadi kalau misalnya di angkatannya, saya angkatan termasuk dari awal, angkatan pertama. Ya, Sampai sekarang masih aktif. masih aktif. Mengayomi adik-adik di Gara-gara Komunitas itu Ranggon ngambil Sastra. jurusannya sastra Indonesia, masuk Pendidikan. pesantren, Pendidikan bahasa masuk sastra. pesantren, masuk sanggar. Dan Mas Solis ini ternyata sudah menerbitkan buku puisi. Sebelumnya saya juga punya majalah dulu. di Punya majalah? kampus. Gitu. Oh ya, majalah kampus, Majalah sorry. sastra. Masuk ke majalah sastra, kemudian Saya jadi jadi Pemret. 2 tahun. Ya, beli kertas sendiri, nyetak Ah. sendiri, ngangkut sendiri, Jualan sendiri. jualan sendiri dengan segala macam. Wah, luar biasa Mas Solis ini gitu kan. So, jadi kita akan melihat ini adalah karya Mas Solis nih. Ya, mana Mas Solis bukunya?
Kalau yang kumpulan ini nggak dibawa semua. Oh, nggak dibawa semua. Ini kumpulan cerpen sama teman-teman. Ya, sama teman-teman di Ranggon. Sastra. Di Ranggon Sastra judulnya Risalah. Ini adalah kumpulan puisi. Ini yang kedua. Yang kedua, Sama Rumah Ingatan Ranggon teman-teman Sastra. Ranggon Sastra. Dan juga Mas Solis juga berapa kali ikut di kumpulan puisi negeri Poci. Poci. Dari negeri Poci. Dari negeri Poci. 2 kali. Oh, 2 kali, luar biasa. Jadi Mas Solis ini sebenarnya kalau saya lihat-lihat ya, minta maaf ya, hatinya lembut sekali, suka nulis puisi dengan segala Yang macam. tunggal dong. Oh, yang tunggal belum. Oke, yang Masih tunggal proses terbit. masih. Tapi udah jadi. Nih, oke, ini Pertemuan MH Solis, judulnya Pertemuan Sunyi. Oke. Nanti kita minta Mas Solis baca puisinya ya. Nanti terakhir kita akan dengarkan terakhir, Mas Solis akan baca puisi, jadi siap-siapin aja ya headsetnya untuk nutupin kapas segala macam gitu kan. Ya siapa tahu gitu kan, gitu kan. Oke, kita mulai dari proses menulis puisi. Menurut Mas Solis, menulis puisi itu manfaatnya apa sih gitu loh? Kalau bicara manfaat sih sebenarnya saya itu kalau secara definisi mengambil dari definisi sastrawan Yunani kuno. Dari namanya Horatius. Akademis banget ini. Kita yang dosen aja galau-galau nggak seakademis ini. Patokannya ke situ. Oh, patokannya situ, siap. Dia mengatakan kalau puisi itu ada dulce et utile. Itu tulisannya begitu lah. Dulce et utile. Bahasa Yunani kuno. Jadi artinya bermanfaat dan menyenangkan. Jadi selain kita memiliki manfaat dari puisi itu sebenarnya bukan hanya menyenangkan orang lain tapi juga menyenangkan diri kita sendiri. Artinya ketika kita tidak punya ketika kita pikiran nggak sumpah sih sebenarnya, cuma ingin melampiaskan kesenangan aja agar saya dan orang lain juga sama-sama senang ketika membaca karya kita. Itu satu. Terus 2, manfaatnya ya kita punya catatan dan juga punya punya peninggalan, istilahnya peninggalan lah, sejarah lah, kenang-kenangan hidup. Karena kan kata Pram kan kalau misalnya kita nggak nulis maka akan dilupakan sama sejarah gitu kan. Makanya kita harus nulis baik itu puisi ataupun cerpen. Jadi kalau ada dosen galau, ada penulis puisi galau ya kan, semuanya ditulis gitu kan. Kalau proses menulis satu puisi berapa lama sih waktunya? Karena saya juga begitu dulu suka sih puisi, suka beberapa kali nulis puisi, cuma kayaknya bakatnya harus diiniin lagi ya, mesti diasah ya. Karena kan harus menggunakan kata-kata yang terpilih gitu kan, diksi, intonasinya juga, pemilihan katanya gitu nggak sembarangan gitu kan. Setiap tahun beda sih kalau saya prosesnya. Kalau dari awal-awal, kalau masih belajar dulu mungkin satu puisi butuh berjam-jam karena sambil merenung, sambil apa. Bahkan dulu kalau misalnya masih masa-masa kuliah harus kalau misalnya nggak jatuh cinta beneran harus pura-pura jatuh cinta. Kalau nggak sakit hati beneran harus pura-pura sakit hati. Jadi kan tadi kan udah dia bilang ikutin terus channelnya Kang Arul. Pasti nanti di beberapa segmen dia akan bongkar semuanya kan. Bongkar semua itu proses. Itu proses gitu kan. Proses menulis. Jadi itu dulu, tapi seiring dengan perkembangan waktu, latihan, kadang-kadang saya menulis puisi nggak nyampe 10 menit jadi. Misalnya saya beberapa kali nulis di tempat, ketika saya camping, ketika ada acara di alam, bahkan di atas pesawat saya pernah menulis satu perjalanan 2 puisi di atas pesawat. Di atas pesawat? Ada bukan pesawat. Di atasnya. Di dalam pesawat. Ini pesawat nih. Di atasnya. Ini oleh di atasnya nulis puisi. Tabrakan sama awan. Jadi, ketika terbang lah, gitu ketika terbang naik dalam pesawat, perjalanan terbang di atas pesawat gimana? Dalam perjalanan terbang kalau nggak salah dari Jakarta ke Palembang saya menulis 2 puisi yang berjudul, tapi belum ada di buku karena terbaru. Judulnya apa ya lupa, Tadabur Puisi dan Tadabur Rindu. Aduh, Tadabur Rindu. Saya kalau dengar kata rindu ini berat ini. Sampai sekarang kira-kira udah ada berapa jumlah puisi yang dihasilkan? Kalau jumlah puisi yang saya tulis barangkali udah ratusan mungkin ya. Karena karena saya ini kalau masa-masa kuliah
kuliah dan beberapa tahun setelah kuliah saya paling produktif. Jadi target saya itu kalau masa zaman kuliah 1 hari 1 puisi, 1 bulan bahkan bisa 20 sampai 25, 1 tahun tinggal dihitung. Jadi catatan saya ada di berkas itu 1 tahun ada ini puisi tahun 2009, di 2010. Oh, setiap ini ada 2011, tahunnya. 2000 dan selanjutnya. Tapi setelah kesini agak kurang produktif karena berbagai hal. Ya. Ada nggak puisi 1-2 yang dia bercerita soal teman dekat atau apa? Ada. Ada banyak. Nggak banyak, cuman kan saya paling 5, 6 ada. jumlah jumlah yang saya ditipu Holis tuh kok nggak 5, 6. Bukan, saya itu Kan kebongkar kan, makanya ikutin channel ini. Bentar dulu, Yang bentar belum dulu. tahu Holis gitu kan, di kampus-kampusnya nih di Ranggun Sastra nih semuanya akan tahu, akan dibongkar. Enggak dong. Holis itu bukan pendiam loh, ingat, bukan pendiam, tapi dia menyimpan sesuatu. Jangan-jangan tadabur rindu juga buat seseorang ya. Bukan. Bukan. Jadi apa ya? Saya orangnya bukan nggak suka, tapi kalau misalnya saya ditantang untuk menulis puisi buat seseorang, saya selalu terima tantangan itu. Walaupun puisi itu entah harus dengan perasaan atau tanpa perasaan, saya tetap terima. Oke, luar biasa. Misalnya ada seorang perempuan, bisa nggak nulis tentang puisi tentang saya? Oh, saya jauh bisa. Dan saya kasih hasilnya. Ini loh puisi yang ada nama kamu, yang ada nama dirimu dan sampean segala macam. Ya. Bahkan beberapa cerpen saya tulis memang berasal dari tantangan teman-teman. Siap, luar biasa. Dari misalnya kreativitasnya kita apa- kasih plus Apa teman-teman. namanya? Berani nggak nulis cerpen pakai nama gue? Nah, ketika kuliah, oh berani dong. Siapa takut? Ya. Gitu. Saya tulis. Oke, dengan sekarang cerita yang berbeda. itu proses Tentunya. produksi dari seorang MH Holis. Jangan lupa dia juga seorang blogger. Ya, dia punya blog namanya ruangingatan.com. Ya, seorang blogger, bahkan sekarang sudah jadi ketua komunitas kelas blogger. Luar biasa. Sudah jalan-jalan ke keliling Indonesia juga. Nah, sekarang kita tantang nih Mas Holis dari buku Pertemuan Sunyi, kira-kira mana yang bisa dibaca nih gitu Yang kan. paling pendek. Enak aja paling pendek. Yang bagus dong gitu kan. Reuni Rindu ya. Reuni. Reuni apa? Yang mana? Yang bagus yang mana? Bagus semua, Pak. Kalau tanya sama yang nulis bagus semua, Pak. Nanya barang sama yang jual. Ya, ini aja nih. Kok rindu semuanya ya? Ya kita lihat ya. Pertemuan sunyi. Waduh, ini rindu, melipat rindu. Buset deh, melipat reuni, rindu. Reuni, risalah jalan, risalah rindu. Rindu mulu gitu Nah, kan. semuanya. Oh ya, ini rindu yang senyap. 1 jam sebelum rindu. Ya Allah, sebelum rindu. Ya Allah semuanya, ya Allah Akbar. Pertemuan rindu nanti dong. Ya. Oke, sekarang rindu yang senyap yang ditulis di Bandung 2018. 2018 di Bandung pas ngapain ya? Pas ngapain tuh? 2018 itu Lagi nyopet atau lagi apa? lagi jagain empang. Oke, buat teman-teman yang kebetulan di live Facebook, saya masih bersama MH Holis, seorang penyair, seorang blogger. Nanti juga akan tayang di YouTube di channel Kang Arul. Nah, sekarang saatnya kita minta Mas Holis untuk membacakan sebuah puisi yang judulnya Rindu yang Senyap. Ada backsoundnya nggak nih? Gue sih sebenarnya mau main gitar, Lis. Cuma takut rusak. Cuma persoalannya apa, pemirsa nanti dengarnya ngebanting HP semua kan kasihan juga gitu. Ya kan Mas Holis? Biasa aja bacanya ya. Biasa aja. Baik teman-teman. Ini puisi saya tulis di Bandung 28 Februari. 28 Februari itu di ujung berarti ya. Iya. 28 berarti nggak ada 29. Ini ujung Februari. Saya kasih judul Rindu yang Senyap, saya tulisnya di Bandung. Tapi saya lupa waktu itu saya ngapain. Rindu yang senyap. Di lorong itu kata-kata meringkuk dan merangkak, mencari celah yang sunyi di antara gelap
tanpa suara. Kata-kata itu dingin dan kedinginan, menunggu rindu memanggilnya. Sedang kamu membiarkannya sunyi dan sepi, lalu kau genggam satu kata saja. Ia berteriak memanggil sepi dan kesepian yang kamu tikam menjadi rindu. Udah ya, udah. Wah, luar biasa, bagus sekali. Luar biasa, bagus sekali teman-teman. Love. Oke, itu luar biasa Mas Solis, suaranya juga cukup bagus. Mas Solis juga sering nyanyi-nyanyi, berkaraoke, baca puisi juga. Di channel YouTube. Di channel YouTube juga banyak gitu kan. Jadi channel YouTube-nya juga ada, Instagramnya ada. Instagramnya sama Ruang Ingatan juga. Kalau yang khusus puisi Ruang Ingatan. Yang khusus puisi Ruang Ingatan. Khusus ngopi ada juga teman ngopi. Khusus ngopi ada Iya juga. dong. Ada yang lain lagi? Yang khusus yang asli MH Holis. Yang asli MH Holis. Facebook MH Holis, Twitter MH Holis. Oke, di follow ya, di follow, di subscribe. YouTube, MH Holis juga. MH Holis juga semuanya. Oke, ini udah lewat 25 menit. So terakhir buat Mas Solis, kira-kira ada cerita luar biasa apa yang ingin disampaikan atau kalimat luar biasa apa yang disampaikan oleh para penonton kita ini? Saya pernah baca salah satu puisi Khalil Gibran yang Khalil Gibran yang mengatakan bahwa kita bisa kita bisa besar tanpa kebebasan, tapi kita tidak bebas. Kita bisa bebas tanpa kebesaran, tapi kita tidak bisa besar tanpa kebebasan. Nice, luar biasa. Itu pegangan saya. Dalam. 30 meter. Oke, semuanya Mas Solis. Terakhir ngomong-ngomong, sudah ada calon belum Mas Solis? Ada sih. Ada sih. Berapa Mas Solis jumlahnya? Ini nggak live kok, ini nggak live. Nanti akan di-cut. Rahasia produk. Rahasia produk sekali. Oke, thank you Mas Solis. Luar biasa. Terima kasih sudah datang di channelnya Kang Arul. Sampai jumpa semuanya. Nanti saya akan undang semua teman-teman saya. Bisa jadi dia selebritis, bisa jadi dia public figure. Tapi kebanyakan adalah orang-orang biasa sebenarnya. Karena saya yakin setiap orang biasa selalu punya satu hal untuk diceritakan dan kita bisa banyak mengambil hikmah di dalam itu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya channelnya Kang Arul karena saya akan rutin mengunggah konten-konten yang luar biasa. Kalau seandainya nggak ada tamu nanti saya undang Mas Solis lagi untuk cerita yang ada sih itu. Oke, bye-bye semuanya.